Kemudian kita lanjutkan saja pada bagian C, yaitu komposisi refleksi. Nah, komposisi refleksi itu terdiri dari dua macam, yaitu komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Nah, jadi nanti cerminnya itu saling sejajar. Kita punya cermin X sama dengan A dan juga cermin X sama dengan B. Nah, misalnya saja kita punya titik A. Titik A ini kita cerminkan terhadap X sama dengan A, kita peroleh A aksen. Nah, A aksen ini kita cerminkan lagi terhadap X sama dengan B. Nah, kita peroleh A double aksen. Nah, seperti inilah gambaran secara umum mengenai komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang sejajar. Nah, kemudian untuk secara lebih rinci atau lebih lengkapnya lagi, ini ya, refleksi terhadap dua garis sejajar secara berurutan akan ekuivalen atau dengan kata lain akan sama hasilnya dengan translasi sebesar 2 kali jarak kedua garis tersebut. Nah, untuk yang pertama, komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Nah, jadi cerminnya itu kan ada dua ya, saling sejajar, dan dia sejajarnya juga sama dengan sumbu Y-nya. Nah, misalnya, bayangan titik P, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B, hasilnya adalah P double aksen. Nah, ini untuk rumus matematisnya ya, menggunakan matriks. Untuk bayangan X double aksen dan juga Y double aksennya. Kemudian, secara umum notasi matematisnya seperti ini. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada bagian catatannya. Karena ini yang paling penting ya. Nah, tadi kan kita punya kondisi semulanya adalah P, X, Y, ya kan? Nah, koordinatnya adalah X dan Y. Nah, kemudian koordinat P yang baru, atau dengan kata lain, di sini adalah koordinat untuk bayangan pertama ya. Nah, kita punya X aksennya adalah 2A dikurangi dengan X. Nah, mengapa A di sini? Karena yang kita gunakan adalah X sama dengan A. Oke. Nah, kemudian Y-nya tetap ya. Kemudian untuk koordinat P yang baru lagi, berarti di sini adalah untuk bayangan kedua atau P double aksennya ya. Nah, kita punya X double aksennya adalah 2B min 2A ditambah dengan X. Nah, Y-nya tetap. Jadi yang berubah adalah X-nya. Kemudian langsung saja pada contoh soal, yaitu tentukan hasil komposisi refleksi titik H dengan koordinat 3, min 3 terhadap garis X sama dengan 4, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, menggunakan rumusnya tadi, secara matematisnya menggunakan matriks, kita peroleh X double aksennya adalah min 7 dan Y double aksennya adalah min 3. Nah, menggunakan GeoGebra ya, coba sekarang hasilnya sama atau tidak ya. Kita punya titik H, koordinatnya 3, min 3. Ada di mana? Di sini ya. Nah, kemudian kita klik setting. Show labelnya kita ubah menjadi name and value. Name-nya kita ubah menjadi titik H ya tadi ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4. X sama dengan 4. Mana garisnya? Nah, ini garisnya ya. Kita beri warna misalnya adalah orange ya. Nah, kemudian kita refleksikan dulu anak-anak. Klik reflect about line ya. Titiknya kita refleksikan. Nah, kita peroleh bayangannya. Ada di 5, min 3. Nah, setelah itu, H aksen ini akan kita refleksikan lagi terhadap garis X sama dengan min 1 ya. Nah, kita buat lagi garis X sama dengan min 1. Nah, ini garisnya. Nah, kemudian misalnya kita beri warna biru. Oke. Nah, selanjutnya kita klik reflect about line. Nah, titik H aksen tadi kita klik. Kemudian kita klik
garis birunya. Nah, kita peroleh H double aksen. H double aksennya ada di min 7,3. Nah, ternyata sama ya. Oke, nah ternyata sama nih. H double aksennya min 7, min 3 ya. Seperti itu ya caranya ya. Nah, tadi seperti ini ya hasilnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X. Nah, kalau tadi kan sejajarnya sama sumbu Y-nya, sekarang sejajar sama sumbu X-nya. Nah, bayangan titik P, X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Bayangannya adalah P double aksen. Nah, secara matematisnya seperti ini. Untuk mencari X double aksen dan Y double aksennya ya. Oke, nah kemudian notasi secara umumnya, secara matematisnya seperti ini ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bagian catatan. Nah, di sini kita punya koordinat P, X, Y. Ini sebelum diapa-apakan ya, sebelum dicerminkan. Nah, kita punya kondisinya seperti ini. Kemudian setelah pencerminan pertama atau bayangan pertama, kita peroleh X aksen sama dengan X dan Y aksennya adalah 2A min Y. Kenapa A? Karena kita punya cerminnya adalah Y sama dengan A kan, yang untuk pertama tadi. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. Kita cerminkan lagi ya. Nah, kita peroleh bayangan yang kedua, yaitu kita punya X double aksen sama dengan X, tetap ya. Kemudian Y double aksennya yaitu 2B min 2A ditambah dengan Y. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Jadi, tolong ya nanti anak-anak diperhatikan untuk setiap bagian catatan seperti ini. Untuk bisa membedakan antar masing-masing pencerminan itu sifatnya seperti apa gitu ya. Nah, langsung saja pada contoh soal. Tentukan hasil refleksi titik I dengan koordinat 2, min 1 terhadap garis Y sama dengan min 2 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ya pada rumus tadi. Nah, di sini X double aksen dan di sini juga Y double aksen. Nah, kita peroleh hasilnya X double aksennya adalah 2 dan Y double aksennya adalah 5. Nah, coba sekarang kita menggunakan GeoGebra ya. Apakah hasilnya sama? Kita punya titiknya I, yaitu 2, min 1 ya. Kita buat dulu titik I, 2, min 1. Ada di sini. Nah, kemudian klik kanan pada bagian titiknya, klik setting. Kemudian pada show label, kita pilih name and value. Bagian name-nya kita ubah menjadi I. Oke, nah sudah. Kemudian kita juga punya garis apa tadi nih? Y sama dengan min 2. Dicerminkan dulu terhadap garis Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 ya. Nah, kita peroleh garisnya ini. Kemudian kita beri warna misalnya adalah orange ya. Kemudian kita cerminkan, klik reflect about line. Nah, kita peroleh ini adalah bayangan pertama, oke? Kemudian kita buat lagi garis Y sama dengan 1. Nah, garis Y sama dengan 1 adalah ini. Kemudian Ibu beri warna biru misalnya. Nah, kemudian kita refleksikan ya. Klik reflect about line. Jadi, bayangan pertama tadi ini ya, kita cerminkan terhadap yang berwarna biru ini. Oke, nah kita peroleh. Hasilnya adalah I double aksennya yaitu 2,5 di sini. Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata sama ya. I double aksennya adalah 2,5. Nah, seperti itu. Dan ini adalah screenshot hasil dari GeoGebra tadi. Oke. Kemudian, bagian yang kedua ya,
yaitu komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Jadi, cermin pertama tegak lurus dengan cermin kedua kita. Oke? Nah, misalnya di sini kita punya titik A ya, posisinya di sini. Kemudian kita punya garis sumbunya, yaitu di sini kita pakai sumbu Y. Nah, kemudian kita cerminkan, dapatlah A aksen. Nah, dari A aksen ini, kita cerminkan lagi terhadap sumbu X. Nah, kita peroleh A double aksen di sini. Nah, sehingga kita perhatikan ya, kalau tadi kan dua sumbu ataupun dua cerminnya itu kan sejajar. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y dan juga sumbu X-nya ternyata saling tegak lurus. Kemudian, secara lebih lengkapnya yaitu di sini kita punya komposisi refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus ekuivalen atau dengan kata lain hasilnya itu akan sama dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut. Nah, coba dilihat di sini. Yang dimaksud titik potong itu ini. Titik potongnya di sini ya. Kan di sini seperti kita punya titik A dan titik A aksen. Nah, di sini kalau dihubungkan garis kan pasti di sini kita memotong ya, memotong sumbu Y dan juga di sini memotong sumbu X. Nah, itulah yang namanya titik potong yang dimaksud itu. Kemudian, nah, untuk bayangan dari komposisi refleksi kondisi yang kedua ini, kita peroleh caranya seperti ini, dengan menggunakan matriks. Oke? Nah, selanjutnya notasi secara umumnya seperti ini. Dan yang perlu diingat adalah pada bagian catatannya ini. Sebagai garis besarnya ya. Nah, di sini kita punya Px, Y. Ini kondisi pertama ya. Jadi sebelum dicerminkan. Kemudian untuk titik P yang baru. Di sini maksudnya adalah bayangan pertama. Nah, kita peroleh X aksennya adalah 2A min X. Karena dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A. Kemudian, setelah itu kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan B. Nah, diperoleh bayangan kedua. Di sini kita punya koordinat P yang baru lagi. Nah, berarti kita punya X double aksen, yaitu tetap ya, 2A min X. Kemudian, Y double aksennya berubah. Yang pertamanya adalah Y menjadi 2B min Y. Nah, seperti ini. Kemudian, langsung saja pada contoh soal di sini, tentukan hasil refleksi titik J dengan koordinat negatif 3,1 terhadap garis X sama dengan min 2, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1. Jadi pertama dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, terus dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan min 1. Nah, secara matematis, menggunakan rumus yang di atas tadi, kita peroleh seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita punya X double aksen dan juga Y double aksen. Nah, X double aksen kita adalah min 1 dan Y double aksen kita adalah min 3. Oke, sampai sini paham ya? Coba sekarang kita menggunakan GeoGebra ya. Misalnya kita punya titik J yaitu min 3,1. Titik J min 3,1 ada di sini ya. Oke, kita beri nama dulu titiknya. Di sini kita ubah, klik setting. Pada show labelnya kita klik name and value. Kemudian name-nya kita ubah menjadi J. Oke, nah seperti ini ya. Min 3,1. Kemudian kita perlu membuat cerminnya dulu, yaitu X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Gambarnya seperti apa? Nah ini ya, kita beri warna orange misalnya. Kemudian kita cerminkan dulu ya terhadap garis oranye ini. Titik J terhadap garis oranye. Nah, kita peroleh J aksennya, yaitu min 1,1. Nah, kemudian kita buat lagi ya cermin yang kedua, yaitu Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Kita buat dulu. Y sama dengan min 1.
Nah, di sini misalnya kita warnai dengan biru. Oke. Nah, kemudian kita cerminkan lagi. Klik reflect about line. Nah, di sini kita klik bagian J aksen ya, terhadap garis biru. Nah, kita peroleh J double aksen. Nah, J double aksen kita adalah min 1, min 3. Nah, ternyata benar ya. Nah, ini loh. Min 1, min 3. Di sini juga min 1, min 3. Kita lanjutkan, yaitu, nah, ini untuk hasil GeoGebra tadi ya. Selanjutnya, bagian refleksi kurva. Nah, kurva yang dimaksud di sini yang akan kita gunakan adalah kurva yang berbentuk garis, parabola, dan lingkaran. Karena ini masih dasar ya, jadi kita gunakan yang sederhana saja. Kemudian ini adalah langkah-langkah dari menentukan persamaan kurva oleh refleksi ya. Nah, langsung saja pada contohnya ya, untuk memantapkan agar bisa melihat bagaimana caranya. Nah, misalnya di sini kita punya lingkaran ya. Lingkaran ini punya persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4Y ditambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, lingkaran ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan hasil refleksi lingkaran L. Oke. Nah, caranya adalah ini cara secara tertulisnya ya. Kita misalkan dulu titik X, Y itu berada pada lingkaran L. Nah, hasil refleksi dari titik X, Y terhadap garis Y sama dengan min X adalah X aksen, Y aksen ya. Nah, menggunakan rumus matriks tadi ya, untuk bisa mengetahuinya tadi. Nah, kita peroleh X aksen kita adalah negatif Y, dan juga Y aksen kita adalah negatif X. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita diminta menentukan bayangannya dulu. Bayangan yang diperoleh dari pencerminan Y sama dengan min X itu apa? Nah, kita peroleh X aksennya adalah min Y dan Y aksennya adalah min X. Nah, kemudian kita bawa ke variabel X dan Y. Jadi, di sini kita punya Y sama dengan min X aksen ya. Nah, jadi di sini kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Nah, kita peroleh di sini min Y dibagi min 1 kan Y. Kemudian X aksen kita bagi min 1 kan kita peroleh min X aksen ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang Y aksen sama dengan min X. Nah, kita peroleh X-nya adalah negatif Y aksen ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui X dan Y-nya ini, nah kita substitusikan ke persamaan lingkaran kita. Nah, kita substitusikan nih. Kita ganti-ganti ya. X-nya itu siapa tadi? Negatif Y aksen. Nah, kita letakkan sini. Kemudian Y-nya siapa? Negatif X aksen. Dan selanjutnya. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian kita urutkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah lagi bentuknya. Dari X aksen, Y aksen yang ada di sini, kita langsung saja tuliskan sebagai X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, itulah hasil dari refleksi lingkaran L. Nah, coba anak-anak kita menggunakan GeoGebra ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita punya persamaannya adalah ini ya. Kita copy persamaannya. Oke, kita letakkan sini. Oke, nah kita punya lingkarannya ini ya. Nah, kemudian akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita ketik Y sama dengan min X. Nah, inilah garis Y sama dengan min X. Kita beri warna pink ya. Nah, kemudian kita cerminkan
Nah, lingkaran ini kita cerminkan terhadap garis pink ini. Nah, diperoleh lingkaran yang baru. Nah, lingkaran yang baru ini punya persamaan. Ini ya persamaannya. Ntar. Nah, persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 4x tambah 4y sama dengan min 4. Nah, kan sama toh? Nah, sama dengan ini ya. Di sini min 4 kan bisa pindah ruas ya. Nah, sama hasilnya, oke? Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Kemudian, nah ini tadi untuk yang di handout ya. Nah, di sini anak-anak kita punya tugas. Tugasnya, tolong kerjakan LKS halaman 102 sampai 103, bagian A saja ya. Dan jawaban dikumpulkan melalui kuis pada Edmodo seperti biasa. Nah, anak-anak pada bagian kurva tadi, Ibu hanya mencontohkan satu saja, karena caranya sama untuk pencerminan-pencerminan yang lain ya. Nah, di sini khususnya kalian perlu mengetahui x-aksen dan juga y-aksennya dalam mencerminkan suatu kurva ya. Nah, nanti dari x-aksen, y-aksen nanti kalian bawa ke variabel x dan juga y. Nah, kemudian kalian substitusikan pada persamaan yang ada. Nah, sama seperti itu caranya ya. Oke, anak-anak, apa saja nih yang dapat kita simpulkan pada pelajaran hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar tentang secara umumnya adalah refleksi atau pencerminan ya. Nah, pada bagian-bagiannya tadi kita sudah mengetahui caranya untuk mencerminkan dari titik ke sumbu X atau Y, kemudian titik ke garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian terhadap titik 0,0, kemudian juga garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, dan juga kita tadi juga sudah belajar tentang komposisi refleksi dan kurva ya, kurva yang direfleksikan. Nah, pada pertemuan selanjutnya nih anak-anak, kita akan membahas tentang dilatasi dan juga rotasi. Nah, jangan lupa untuk dipersiapkan ya. Nah, nanti di rumah tolong dicoba cara menggunakan GeoGebra-nya, karena ini memang untuk bisa memudahkan kalian dalam berimajinasi tentang bangun-bangun datar, tentang pencerminan ya ini. Nah, kemudian mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya belajarnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.